Siapa yang menyangka kalau boneka mampu mengenalkan wajah Indonesia kepada dunia? Ya, Maria Tri Sulistiani, seniman asal Yogyakarta membuktikan lewat Paper Moon Puppet Theater yang didirikannya. Teater boneka ini memukau penonton di berbagai festival seni bergengsi mancanegara. Dan menjelang puncak peringatan kemerdekaan, kami hadirkan kisah-kisah mereka yang menghadirkan nilai keindonesiaan kepada dunia dalam sosok spesial HUT RI. Dan berikut kisah Maria Tri Sulistiani. I've never seen anything like this. I've seen puppet shows, but never like this. Di atas panggung, boneka kayu ini seolah menemukan jiwa dan hidup dalam cerita. Meski tak ada kata, cerita tentang kehilangan serta pekatnya kenangan menembus batin penonton secara senyap. Cerita itu tersampaikan lewat gerak tubuh boneka, pencahayaan, musik, serta ekspresi visual. Inilah yang membuat pertunjukan Paper Moon Puppet Theater, kelompok teater boneka asal Yogyakarta, mampu memukau para penonton di New York, Amerika Serikat. Paper Moon Puppet yang didirikan seniman Maria Tri Sulistiani bersama suaminya Iwan Effendi telah singgah di sejumlah negara. Ketika kami tidak membuat pentas dengan menggunakan kata-kata di atas panggung, para penonton ini ternyata menanam cerita-cerita personal mereka di atas panggung. Jadi rasa kepemilikan atas karya itu jadi lebih besar. Dan pengalamannya jadi, dan di satu titik juga menurut saya yang jadi menarik karena kami merasa we are the part of citizen of the world gitu ya. Kita adalah bagian dari warga negara dunia. Kita juga pengen menceritakan banyak hal pada orang di luar sana. Dan dengan meminimalisir kata-kata atau bahkan tidak menggunakan kata-kata, kami merasa bahasa pertama yang sama tuh bahasa emosi ternyata. Perjalanan Paper Moon Puppet Theater bermula dari mimpi sederhana yang dirajut di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Puluhan boneka yang tergantung rapi di sebuah sanggar di Bantul menyimpan cerita perjalanan panjang Paper Moon sejak 2006. Berawal dari kamar kos sederhana hingga menjangkau panggung di berbagai belahan dunia. Nah, waktu kami pertama kali, aku bikin Paper Moon pertama kali, di titik itu belum banyak seniman yang mungkin sampai sekarang sih, yang bikin karya untuk penonton anak. Terus di satu sisi di titik lain, masyarakat kita juga sejak kecil tidak terbiasa menonton teater. Nah, waktu itu kami kemudian memutuskan ya harus cari strategi gimana caranya supaya karya teater boneka ini kemudian bisa diterima oleh publik gitu. Awalnya untuk anak-anak, tapi kemudian di tengah perjalanan kami malah jadi nemuin satu layer penonton yang wah ternyata teater boneka juga untuk orang dewasa. Kekuatan Paper Moon terletak pada kemampuan membuat boneka seolah menjadi hidup dan berjiwa. Penggerak boneka harus memiliki kemampuan untuk merasakan emosi cerita dan mentransfer emosi tersebut ke boneka. Tak jarang, penggerak boneka harus berlatih selama berbulan-bulan, bahkan harus membawa pulang boneka agar terasa lebih dekat. Seperti apa sih bagian tersulit untuk menjadi puppeteer atau menghidupkan boneka yang memang sebenarnya tidak bernyawa gitu atau mati? Aku pikir menurutku itu bagian tersulitnya adalah mematikan ego kita, gitu. Jadi bagaimana kita mematikan ego kita untuk kemudian bisa menghidupkan objek yang di depan kita. Kita menyebutnya devotionnya gitu, devotion dalam menghidupkan benda itu. Jadi kita harus mati dulu, kemudian dia akan hidup, gitu. Kisah-kisah yang diangkat biasanya berakar dari pengalaman masyarakat Indonesia tentang keluarga, kenangan, kehilangan, hingga sejarah bangsa. Lewat pertunjukan boneka, nilai-nilai lokal itulah yang justru menjadi bahasa universal di mata dunia. Konsistensi berkarya membawa Paper Moon Puppet hadir di festival seni bergengsi di berbagai negara.